Hari ini kita coba merenungkan dan mempelajari kenapa manusia itu bisa kecewa dan punya masalah dalam hidup. Ya, saya percaya kekecewaan dan masalah itu istilah kita dalam makanan sehari-hari manusia. Betul nggak? Orang kaya pun bisa kecewa, bisa punya masalah. Ya, semua orang pernah kecewa dan punya masalah. Kita baca dulu satu ayat. Kita lihat Amsal pasal yang keempat ayat 23. Nah, kekecewaan dan masalah itu timbulnya dari hati, dan dari situ munculnya. Nah, kenapa hati kita selalu diganggu oleh rasa kecewa, rasa putus asa, punya masalah dalam hidup? Nah, karena ada firman ini yang iblis tidak suka. Ya, salah seorang boleh baca Amsal 4 ayat 23. Saya baca ya. Ya, itu terjemahan secara literal. Jadi Bapa di surga itu tidak minta kita untuk pelihara apa saja yang lain yang harus dijaga lebih daripada yang lain kecuali satu, yaitu hati kita. Saudara, banyak orang hidup tapi tidak hidup. Kenapa ada orang hidup tapi tidak hidup? Karena pusat hidupnya, karena sumber hidupnya itu dikotori. Papa kita berkata bahwa pusat kehidupan itu di hati, bukan di dompet. Ingat itu baik-baik. Setuju? Ya, saya ulangi lagi. Pusat kehidupan itu di hati, bukan di dompet. Kalau sampai orang mengatakan pusat hidup di dompet, orang itu mata duitan. Betul enggak? Dia ngerjakan apa saja, dia ngomong apa saja, dia buat apa saja, selalu hitungannya aku untung atau rugi. Aku untung atau rugi. Nah, orang itu berarti pusatnya di dompet. Maka itu ketika dompetnya terganggu, hidupnya terganggu juga. Nah, padahal Tuhan katakan pusat hidup kita bukan di dompet, bukan di perut, bukan di mana-mana. Tapi pusat hidup kita itu di hati. Maka itu Papa minta pelihara, jaga. Apa tadi kata itu literal? Kalimat pertama? Peliharalah. Ya, jagalah. Papa cuma minta itu. Hati ini adalah pusat kehidupan. Dari dalamnya terpancar kehidupan. Tadi pagi sebelum kesini kami kunjung satu anak yang sakit. Kasihan juga, dia masih muda. Dokter bingung, didiagnosa TBC tulang, diagnosa inflasi tulang semuanya. Sehingga 2 tulang punggungnya itu sudah meleset dari tempatnya. Masih muda, ber-20 berapa begitu. Nah, pas kami datang ke rumahnya, ternyata mamanya yang punya masalah. Nah, mamanya sudah 3 tahun makan obat penenang. Simpel sekali penyebabnya, cuma dengar kata-kata. Dia renovasi rumahnya, lalu ada masalah dengan kontraktornya, nggak jadi-jadi. Nah, terus dia cerita mantan sopir temannya yang sudah jadi paranormal datang ke rumahnya, berkata, oh rumahmu ada penunggunya, yang di depan dan di belakang. Dia terganggu lagi. Nah, terus dia periksa ke dokter, kenapa ada gangguan? Dokter bilang, ini gejala stroke. Malah tertekan lagi dia. Nah, terus saya bilang, tapi buktinya 3 tahun kan gak ada stroke. Ya memang. Ya, saya terlanjur makan obat penenang itu. Nah, kenapa? Karena hatinya dikotori. Saudara, kekotoran hati kita bisa banyak penyebab. Tapi penyebab yang paling besar, hati kita sering kotor, itu karena mulutnya orang. Katakan ya atau tidak? Ya atau? Hati kita sering kotor karena mulutnya orang. Ya, kita lihat di kiri kanan kita, mungkin diri kita juga. Betapa jahatnya mulut orang itu bisa melemparkan sampah ke hati kita. Terus saya bilang kepada ibu itu, dokter cuma ngomong satu kata, stroke. Tapi 3 tahun ibu tersiksa. Padahal dia itu Kristen. Saya tanya gereja mana? Gereja Pentakosta lagi. Lalu dengar apa? Oh no, maaf. Dengar apa kamu? Sehingga nggak bisa ngerti. Kenapa firman Tuhan yang dikatakan berulang-ulang tidak bisa kita hafalkan. Tapi satu kata dokter stroke aja sudah pengaruh begitu luar biasa. Nah saudara, mari kita lihat hidup kita. Betapa kita dikotori oleh kata-kata orang itu. Nah, saudara, kita kan bodoh sekali kalau jadi orang.
hanya hidup karena kata-kata orang. Betul nggak? Kita kan jadi bodoh, betul. Tapi betul firman Tuhan mengatakan. Kita lihat dulu. Yohanes 1 ayat 3. Coba salah seorang baca ayat itu. Yohanes 1 ayat 3. Maaf kalau kata-kata orang kita beri tempat lebih tinggi daripada apa yang Tuhan katakan, maka hidup kita jadi terpengaruh. Hati kita jadi kotor karena kata-kata orang itu. Yohanes 1 ayat 3. Salah seorang silakan membaca. Ya, silakan. Ya. Nah, apa itu dia? Siapa itu dia? Kalau saudara baca dari ayat 1 adalah firman. Pada mulanya ada apa di ayat 1? Firman. Nah, jadi ayat 1 bicara firman, ayat 2 firman, ayat 3 firman. Segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Dan dengan tegas Bapak kita berkata, tidak ada apapun di dunia ini tanpa firman itu. Dan ini sungguh luar biasa. Jadi alam semesta, universe yang begitu hebat, itu nggak diciptakan dengan tangan. Hanya dengan kata-kata. Renungkan lagi sekali. Alam semesta yang begitu hebat, itu diciptakan hanya dengan kata-kata Tuhan kita. Bukan dengan tangan. Hanya manusia yang dibentuk dengan tangan Tuhan kita. Karena kita spesial, kita ini khusus di hadapan Dia. Maka itu kalau sudah lihat alam semesta begitu hebat, jangan pernah bingung. Itu hanya karena kata-kata dari Bapa kita di surga. Segala sesuatu itu karena firman. Nah ternyata setan juga menggunakan hal itu. Orang sakit itu karena kata-kata. Orang bisa bunuh diri itu karena kata orang. Orang bisa jadi pembunuh juga karena kata orang. Betul tidak saya ngomong ini? Karena kata-kata orang itu kita terima begitu berat. Kita percaya serius. Maka jadi. Maka itu kata-kata siapa yang kita simpan dalam hidup ini? Kalau kata-kata Tuhan kita simpan, kita akan lebih sehat. Saudara, hati kita dikotori yang paling besar oleh karena kata-kata. Itu yang paling besar kotornya hati kita. Jujur, dari pagi tadi sampai jam siang ini sudah dengar kata-kata apa dalam hidup saudara yang sangat mempengaruhi kita? Betul nggak? Ayo, kata-kata kita. Bahkan tidak sedikit juga berapa banyak kata-kata mempengaruhi hubungan suami istri. Di antara semua peristiwa saya nggak akan lupa satu peristiwa ini. Seorang ibu masih di ranjang rumah sakit, harus dibawa ke kuburan karena bayi mereka yang ke-5 itu meninggal. Lahir cuma berapa menit terus meninggal. Nah waktu pemakaman itu saya ada di situ, saya belum pernah dengar begitu pilunya hati seorang ibu ketika melihat bayinya dimakamkan. Kenapa? Ternyata ceritanya sejak dia hamil 3 bulan. Anak ini sangat diharapkan. 4 anak pertamanya semuanya perempuan. Ini anak laki. Dikasih nama Yeremia juga sudah. Karena papa mamanya sudah mimpi kalau anak ini laki. Namanya pun diberi oleh Tuhan. Tapi mati juga. Saudara bisa bayangkan. Kenapa? Hanya gara-gara kata-kata. Kata-kata gak lewat mulut, lewat jempol karena terima SMS salah. Jadi waktu dia hamil 3 bulan. Suaminya lagi tugas satu kota. Karena dia bisnis. Nah dari kota itu ada SMS kepada istrinya. Itulah memang kerjaan setan begitu. Bahwa saya melihat suami ibu di hotel dengan perempuan ini. Nah, perempuan, istri mana yang gak marah? Di telepon tidak dijawab-jawab nomornya SMS itu. Dia telepon suaminya. Lah kok kebetulan suaminya ada meeting sehingga teleponnya dimatiin. Wah makin curiga bukan? Makin curiga. Dibereskan sudah. Ternyata itu bohong. Ada orang iseng saja. Saya sempat telepon si istri juga, ngapain kamu percaya SMS? Kan cuma 100 rupiah kok. Ngapain dipercaya? Tapi terbukti ini gini semuanya. Ya enggak tahu orang iseng kok bisa tahu, dia bisa tahu suaminya nginep di mana, diberesin semuanya enggak ada apa-apa. Tapi itu berlangsung sampai kandungan 6 bulan. Suaminya ke kota lain lagi, ada SMS lagi, bisa tahu ada di situ. Nah, siapa yang enggak percaya? Saudara, selama 3 bulan dari kandungan nomor 13 6 bulan, dia siksa tubuhnya sendiri. Dia pukuli kandungannya.
dia nggak mau jaga, dia marah pada suami.